Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang anak-anak dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masuk pada materi pertama, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, di sini ada nilai-nilai luhur dari setiap sila dalam Pancasila. Sila yang pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara ini berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Sila yang kedua menunjukkan bahwa setiap warga memiliki hak maupun kewajiban sebagai warga negara. Sila yang ketiga menunjukkan bahwa setiap warga negara diharuskan untuk mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila yang keempat menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila yang kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Selanjutnya yaitu materi tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Apa itu Bu Vina yang dimaksud dengan negara maritim? Nah, anak-anak, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim ini juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Nah, ada dampak positif maupun negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Nah, kita mulai dulu pada dampak positif ya. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam ataupun dari luar daerah ini akan memperkaya keragaman budaya. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus atau masuknya budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya atau adat istiadat setempat. Oke, sekarang untuk pembelajaran 4, pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di situ ada contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Yang pertama, berdoa sebelum belajar di kelas. Itu mengamalkan sila Pancasila yang pertama, kedua, dan ketiga. Mengapa pada gambar tersebut merupakan pengamalan sila yang pertama? Karena setiap anak berhak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, untuk pengamalan sila kedua, coba diperhatikan. Di situ ada gambar anak duduk, ya. Semua mendapatkan tempat duduk. Jadi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelajaran. Lalu untuk pengamalan sila yang ketiga bagaimana Bu Vina? Nah, anak-anak, pada sila ketiga di gambar tersebut banyak anak ya, ada laki-laki, perempuan, dan mereka ini bisa saja berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali. Nah, itu menunjukkan persatuan Indonesia ya. Banyak budaya, banyak keturunan dari suku-suku mana saja. Kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi pengaruh kondisi geografis karena Indonesia merupakan negara maritim, maka pembelajaran 4 membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, di sini anak-anak perlu tahu ada 6 faktor kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Bisa dilihat dari apa saja. Yang pertama, faktor keragaman suku bangsa.
Yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Yang ketiga, keragaman pakaian adat. Yang keempat, keragaman rumah adat. Yang kelima, keragaman senjata tradisional. Dan yang terakhir, keragaman alat musik tradisional. Nah, untuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan ini juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Untuk transportasi udaranya bisa berupa helikopter, pesawat terbang ya. Kemudian untuk transportasi laut bisa berupa kapal feri, kapal laut ya, banyak sekali. Nah, di sini Bu Vina infokan ada beberapa pelabuhan yang terkenal. Salah satunya ada yang di Jawa Timur. Yang pertama, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Yang kedua, Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Yang ketiga, Pelabuhan Merak di Banten. Yang keempat, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur. Dan yang kelima, Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Sedangkan untuk bandar udara atau bandara yang terkenal, yang pertama ada Sultan Iskandar Muda di Aceh. Yang kedua ada Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Yang ketiga Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Yang keempat Bandara Ngurah Rai di Bali. Yang kelima Bandara Sentani Papua. Kalau di Jawa Timur adalah Bandara Juanda di Surabaya. Terima kasih sudah menyimak video hari ini, semoga bermanfaat. Bu Vina akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.